Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nidia Pranita dari Fakultas Psikologi UMP. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter. Karakter yang akan saya bahas adalah gratitude atau rasa syukur. Kita akan membahas mendetail dari definisi hingga tahap penerapannya. Let's get started! Di belahan bumi manapun, pasti ada banyak sekali karakter-karakter yang diterapkan. Gak cuma rasa syukur sebenarnya, ada open-minded, disiplin, dan lain sebagainya. Terutama di Indonesia yang memiliki 267,7 juta jiwa menurut Bank Dunia pada tahun 2018. Jadi gak kebayang ya, karakter-karakter yang ada pada manusia banyak sekali. Sehingga membutuhkan penerapan yang optimal agar menjadi manusia yang berkarakter terpuji, terutama pada karakter syukur. Tapi sebenarnya, definisi karakter itu apa sih? Karakter ialah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum atau konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Syukur sendiri menurut Vina 2017 dalam penelitiannya ialah rasa terima kasih dan bahagia yang muncul karena adanya penerimaan diri untuk apa yang telah diterima atau dialami yang bisa diekspresikan kepada orang lain, alam maupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai suatu sifat, rasa syukur dinyatakan sebagai rasa terima kasih yang bertahan lama yang berkelanjutan melintasi situasi dari waktu ke waktu. Walau stres, sedih, bahagia, enjoy, kita harus terus bersyukur. Menurut Fitzgerald, mengidentifikasikan 3 komponen syukur. Yang pertama, rasa penghargaan yang hangat untuk seseorang atau sesuatu. Yang kedua, rasa niat baik terhadap orang atau benda itu. Dan yang terakhir, disposisi untuk bertindak yang mengalir dari apresiasi dan niat baik. Dari perspektif perkembangan, penelitian psikologis telah menunjukkan bahwa pemahaman anak-anak tentang rasa terima kasih adalah proses yang dilakukan selama beberapa tahun. Lebih khusus lagi, rasa terima kasih tampaknya tidak terjadi secara teratur sebagai respons terhadap menerima keuntungan sampai usia dini. Lalu, bagaimana dengan rentang umur? Wilson dan Weintraub 1976 menemukan bahwa beberapa anak, yaitu 21%, yang lebih muda dari 6 tahun, menyatakan terima kasih kepada orang dewasa yang memberi mereka permen. Sedangkan sebagian besar anak, yaitu lebih dari 80% dari 10 tahun, atau lebih tua, menyatakan terima kasih dalam situasi yang sama. Berdasarkan data tersebut, pengalaman rasa terima kasih, keinginan untuk berbuat baik diperkuat antara usia 7 dan 10 tahun. Penerapan karakter syukur sendiri bisa diterapkan pada jenjang SD, SMP, dan SMA, tidak menutup kemungkinan untuk TK dan PAUD. Hanya saja, dalam penerapan karakter syukur, lebih dominan dibantu oleh keluarga. Metode penerapan di SD, SMP, dan SMA pada siswa dapat didukung dengan sarana dan prasarana dari sekolah dan program-program yang membangun karakter syukur tersebut. Lalu, bagaimana sih cara menerapkan karakter bersyukur? Nah, bentuk-bentuk dari penerapan ini bisa dilakukan lewat mulut, hati, dan perbuatan. Jadi, ketiga ini adalah komponen utama dari cara penerapan rasa bersyukur. Bentuk penerapan syukur yang pertama adalah mulut, yaitu memahami hal-hal positif. Misalnya, sampaikan bahwa mereka beruntung karena memiliki mainan yang mereka sukai, yang faktanya tidak semua anak dapat seberuntung mereka. Selanjutnya, berlomba untuk tidak mengeluh. Cobalah untuk meminta kepada anak-anak untuk berlomba tidak mengeluh dalam pembelajaran. Tujuan kegiatan ini menunjukkan apakah anak-anak sudah bisa mempraktikkan gaya hidup bersyukur. Yang terakhir, bersyukur bersama. Jadikan sikap syukur sebagai suatu kebiasaan dalam pembelajaran, seperti selalu mengucapkan hamdalah setelah selesai pembelajaran. Selanjutnya, penerapan rasa syukur melalui hati. Dengan pemahaman fungsi religi, yaitu memberitahu anak-anak keutamaan dalam bersyukur, seperti ketika bersyukur, maka hati kamu jadi tentram. Bentuk penerapan selanjutnya adalah melalui perbuatan. Berdasarkan buku karakter Strengths and Virtues, beberapa sekolah, misalnya, menggunakan jurnal rasa syukur di mana siswa merenungkan apa yang mereka syukuri dan bagaimana mereka menunjukkan rasa terima kasih.
Selanjutnya, syukur melalui perbuatan juga bisa dilakukan dengan mengadakan kontes penulisan isai untuk siswa SMA, di mana mereka menulis isai 1000 kata tentang terima kasih dan ucapan syukur sebagai cara kehidupan. Sebagai hadiahnya adalah beasiswa bagi isai yang terbaik. Ini juga bisa diterapkan loh. Nah, ada tahap pembentukan karakter syukur, yaitu yang pertama, mengetahui dengan memberikan definisi syukur. Lalu yang kedua, memahami akan cara-cara penerapan rasa syukur. Yang ketiga, terdapat membiasakan dengan melakukan repetisi cara-cara penerapan agar menjadi kebiasaan. Nah, yang keempat, meyakini bahwa karakter syukur pasti akan terbentuk, lalu melakukan sesuai 1, 2, 3, 4, sehingga dengan tujuan terakhir supaya karakter syukur bertahan. Sekolah, rumah, organisasi, ketiganya penting karena itu adalah tempat yang mendukung pembentukan karakter syukur. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Jadi, karakter syukur itu penting ya teman-teman, karena sesuai janji Allah, apabila kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kenikmatan. Yuk bangun karakter syukur. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.